Kita mulai ya. Untuk minggu ini, kita akan membahas topik terkait interaksi antara ekonomi dan lingkungan, yang mana tentunya di sini kita ketahui dalam mata kuliah khususnya ekonomi sumber daya alam, kita dalam mengekstraksi ya sumber daya alam itu tentunya pasti akan menimbulkan beberapa dampak yang sudah kita bahas minggu lalu ya, eksternalitas negatif itu terhadap khususnya lingkungan, baik bagi masyarakatnya maupun sumber daya atau ekosistem yang ada di sekitar situ. Nah, ini juga kita sudah mengenalnya di awal ya, perbedaan antara ekonomi sumber daya dan lingkungan itu apa. Tentunya kalau ekonomi sumber daya ini lebih fokus kepada peranan alam sebagai pemasok bahan baku bagi aktivitas produksi maupun konsumsinya. Sementara kalau ekonomi lingkungan, kita fokusnya kepada aliran residunya aja, yang mana merupakan sisaan dari aktivitas baik produksi maupun konsumsi, dan juga mempelajari bagaimana dampak residu itu terhadap lingkungan. Jadi di sini kenapa ada aktivitas produksi dan konsumsi? Seperti kita ketahui, residu itu muncul tidak hanya pada proses produksi saja, tetapi pada proses konsumsi juga yang biasa kalian lakukan sehari-hari. Misalnya Anda dalam mengkonsumsi produk-produk, bentar ya. Oke, jadi di dalam Anda mengkonsumsi, misalkan menggunakan dalam Anda berbelanja ke supermarket atau minimarket, tentunya Anda membawa tas tentengan atau tas kresek. Nah, kresek ini kan juga tentunya nanti Anda akan membuang ya gitu, atau bagaimana lah ini dikumpulkan dulu atau bagaimana proses yang Anda lakukan sehari-hari ini kan masuk dalam residu yang dikembalikan lagi ke lingkungan seperti itu atau produk-produk lainnya. Nah, ini juga kita sudah bahas bahwa di dalam ekonomi sumber daya kita mengenal adanya tambahan MBM, Material Balance Model, yang merupakan pengembangan dari circular flow model. Ini nggak perlu saya jelaskan detailnya, sudah saya jelaskan di awal. Ini circular flow seperti ini juga sudah. MBM juga sudah. Nah, material balance model ini sebenarnya ini adalah model yang merupakan gambaran konseptual alur hubungan antara aktivitas ekonomi dan aktivitas lingkungan yang menjelaskan interaksi antara pelaku ekonomi terhadap pasar dan lingkungan yang dikenalkan oleh NIS tahun 1971. Nah, ini MBM ini merupakan turunan dari teori atau hukum kekekalan materi dan energi atau the law of thermodynamics yang mengenalkan adalah Keynes dan Aire tahun 1970, yang mana hukum kekekalan energi atau materi ini menyatakan bahwa materi itu dapat diubah menjadi materi lainnya atau menjadi energi lainnya, tetapi tidak pernah bisa lenyap. Maksudnya adalah ketika Anda menggunakan sumber daya alam, mengekstraksi sumber daya alam itu kan bentuknya masih mentah ya. Misalkan contoh gampangnya adalah raw oil, minyak mentah. Itu kan kita nggak bisa menggunakan begitu saja, tapi perlu adanya proses produksi, reproduksi, yang mana itu akan diturunkan produk-produknya berbagai macam, mulai dari bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian ada turunan produk lainnya, misalkan aftur, kemudian lilin, dan lain sebagainya, itu juga diturunkan dari minyak mentah. Nah, tetapi yang namanya energi atau materi yang kita peroleh dari alam itu nggak bisa lenyap. Ketika kita menggunakan BBM ya, yang mana itu hasil dari pengolahan raw oil, nah ini kan
kita menggunakan BBM dengan berbagai jenis, misalkan ada Pertalite, Premium, Pertamax, dan sebagainya. Itu kan ketika dimasukkan di dalam kendaraan akan mengeluarkan yang namanya emisi, ya, yang dikeluarkan di knalpotnya itu kan polusi udara yang disebabkan oleh adanya proses pembakaran bahan bakar tadi, itu menimbulkan emisi. Nah, inilah yang nggak bisa lenyap kan. Emisi itu akan dikembalikan ke lingkungan. Jadi itulah contoh dari makna dari the law of thermodynamics ini, hukum kekekalan materi atau termodinamika. Seperti yang dikatakan bahwa juga residu itu dapat ditunda, tetapi tidak bisa dicegah. Dapat ditunda ke alam melalui proses pemulihan atau recovery, daur ulang, recycle, dan penggunaan kembali, reuse, 3R itu. Ini juga nggak perlu saya jelaskan kembali ya. The law of thermodynamics itu sendiri ada dua aturan atau dua pasal. Yang pertama, dia mengatakan bahwa tadi ya, materi dan energi ini tidak dapat diciptakan ataupun dihancurkan. Pasti akan masih ada hal yang tersisa tadi. Contohnya emisi-emisi yang dikembalikan lagi ke lingkungan. Yang kedua, the second law of thermodynamics itu kapasitas alam untuk mengubah materi dan energi itu bukan tanpa batas. Artinya gini, alam itu perlu waktu, dia punya batasan-batasan tertentu untuk menguraikan sampah ataupun materi yang ada di bumi ini. Contohnya plastik. Plastik itu butuh waktu ratusan bahkan jutaan tahun lamanya untuk terurai kembali ke tanah seperti itu. Jadi butuh proses yang lama banget. Oleh karena itu kita sebagai manusia perlu bijak dalam menggunakan barang-barang apa yang kita perlukan saja. Jangan membeli hal-hal yang wasting gitu ya, apa justru nanti nggak berguna. Jangan hanya mengikuti tren aja gitu. Nah, kalau kita lihat secara gambarnya, teori keseimbangan ini, hubungan antara ekonomi dan lingkungan, pada penelitiannya Field tahun 1994, ini bisa dijelaskan seperti ini. Jadi ketika Anda sebagai seorang produsen ini, yang mana memerlukan input-input faktor produksi, contohnya adalah raw material atau sumber daya alam yang masih mentah bentuknya, ini digunakan oleh produsen untuk proses produksi untuk menghasilkan berbagai jenis barang ataupun jasa yang mana dimanfaatkan untuk konsumen. Nah, di dalam proses produksi ini tentunya baik produsen maupun konsumen akan menghasilkan residu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa residu itu dihasilkan oleh dua pihak, baik produsen maupun konsumen. Yang produsen kita simpulkan sebagai RP, kemudian yang konsumen kita simpulkan sebagai RC, residual of produsen dan residual of consumer. Nah, di dalam residual yang dihasilkan oleh baik konsumen maupun produsen ini akan discharge. Discharge itu akan dikembalikan ke alam, dibuang begitu aja. Namun, di sini yang perlu kita tekankan, apakah semua residu itu akan discharge seluruhnya, seutuhnya kembali ke alam? Tentunya harapannya tidak. Ada batasan-batasan yang ada di kasih tanda kotak ini. Kotak warna ungu ya ini ya. Nah, ini perlu dibatasin. Residual itu nggak semuanya di-discharge atau dilepaskan ke alam, tapi perlu dibatasin. Dengan cara apa? 3R tadi. Salah satunya dengan recycle atau R absen C. Kita notasikan kalau recycle baik dilakukan oleh produsen maupun konsumen. Recycle yang dilakukan oleh produsen kita notasikan dengan R absen P. Sementara untuk recycle yang dilakukan oleh konsumen, kita simbolkan sebagai R absen C. Nah, ini kita recycle kembali, supaya residu itu nggak semuanya, meskipun akan dibuang ke alam, tapi harapannya tidak semuanya. Ada di pembatasan, ada batas-batas tertentu.
Nah, gambar tadi menjelaskan ya bahwa materi dan energi itu diekstraksi dari lingkungan, sementara residu itu dibuang atau dilepaskan kembali ke lingkungan. Kalau kita bikin persamaan matematisnya bisa ditulis dalam persamaan di bawah ini, yang mana M itu adalah untuk aliran raw materialnya tadi, atau aliran dari sumber daya mentahnya tadi, itu equal atau sama, harus seimbang dengan RPD plus RDP plus RDC. Artinya adalah residual discharge of produsen dan residual discharge of konsumen. Jadi residu yang dilepaskan oleh produsen ditambah dengan residu yang dilepaskan oleh konsumen itu hasilnya harus sama. Ini adalah menurut hukum termodinamika seperti itu. Nah, itu bisa dikembangkan, dipecah lagi persamaan tadi, M itu ternyata bisa dipecah kembali menjadi sama dengan G plus RP minus R absen P minus R absen C. Absen ini tadi adalah kita ketahui adalah proses daur ulang atau recycle. Di dalam grafik tadi ya, kita sudah saya jelaskan kalau absen, R absen itu kita artikan sebagai proses recycle. Kalau R aja tanpa ada absen berarti residunya. Khususnya di sini residu oleh produsen. Nah, dari persamaan yang paling kanan ini, kita bisa tarik kesimpulan bagaimana sih untuk mengurangi raw material atau mengurangi over ekstraksi, over produksi penggunaan raw material itu sendiri. Nah, ada 3 cara. Di sini kan kita bisa lihat persamaan yang sebelah kanan yang G dan R ini kan positif. Sementara R absen, baik yang produsen maupun konsumen negatif. Cara untuk mengurangi raw material tentunya harus dibalik. Kalau ini positif, berarti solusinya untuk mengurangi residu itu adalah dengan cara meminuskan. Kalau ini minus, berarti dengan cara meningkatkan atau menambahkan. Kalau kita narasikan seperti ini. Berarti untuk mengurangi residu yang dilepas ke alam, ke lingkungan, maka karena ini tanda G-nya positif, maka di sini adalah menguranginya. Pertama dengan cara mengurangi jumlah output-nya, baik barang maupun jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Kalau barang dan jasa itu dikurangi, tentunya harapannya sih residu akan berkurang. Kemudian yang kedua, residu yang dihasilkan oleh proses produksi, di sini juga tandanya positif. Berarti untuk menguranginya adalah dengan cara membalikkan tadi ya, berarti mengurangi residu produksi. Kemudian di sini ada proses recycle, baik produsen maupun konsumen tandanya minus, berarti untuk mengurangi residu dengan cara meningkatkan aktivitas daur ulang, baik pihak produsen maupun konsumen. Nah itu ya, logikanya seperti itu. Nah, kalau di sini Field juga menjelaskan secara bahkan alur bagaimana sih hubungan antara emisi, kualitas ambang, dan kerusakan lingkungan itu sendiri. Di sini beliau mengilustrasikan di dalam proses produksi, perusahaan menggunakan 2 sumber input-inputnya. Inputnya digunakan untuk proses produksi maupun konsumsi itu sendiri, yang mana tentunya akan menghasilkan residu, baik yang dihasilkan produsen maupun konsumen. Nah, residu ini tentunya harapannya sih ada proses handling atau pengendalian ya. Bentuknya apa? Berupa emisi. Ada berbagai macam emisi itu, bisa berupa emisi yang ada di air, udara, maupun tanah. Polusi air, udara, dan tanah. Yang mana tentunya ini akan mencemari lingkungan di sekitar situ dan akan menurunkan tingkat kualitas air, tanah, dan udara yang ada di sekitar situ, dan dalam jangka panjang tentunya ini akan berbahaya bagi lingkungan, baik manusia maupun ekosistem yang ada di sekitar situ. Nah, ini untuk beberapa terminologi penting yang perlu kalian ketahui ya. Apa sih definisi dari residu, kemudian ambient quality. Nah,
Secara definisi bisa kalian baca juga bahwa ambient quality atau kualitas lingkungan ini adalah kuantitas polutan di lingkungan sekitar itu. Contohnya berapa banyak sih konsentrasi CO2 di udara. Kalau kalian sering main di beberapa tempat spot-spot khusus ya, di Kota Lama contohnya di Semarang, itu ada kan kayak alat khusus untuk mendeteksi berapa sih kadar udara konsentrasi CO2 di situ. Kemudian suhunya berapa, kemudian ada beberapa indikator yang menunjukkan gas-gas atau zat yang berbahaya itu bisa terdetek alat situ. Ada papannya gitu kan. Kalau menuju ke arah area warna kuning bahkan merah berarti di situ konsentrasi udaranya juga tidak bagus. Ini kan juga menjadi warning bagi masyarakat sekitar situ kalau memang alatnya menunjukkan pada kondisi yang sangat buruk atau bertanda pada area merah, orange hingga merah, itu artinya masyarakat di sekitar situ harus perlu menjaga diri, misalkan menggunakan masker atau apa, karena memang kualitas udara di saat itu tidak bagus. Kemudian residu adalah materi yang tersisa setelah suatu proses produksi dan konsumsi itu selesai. Residu ada dua tadi, residu oleh produksi dan residu konsumsi. Kalau yang produksi itu materi dan energi yang tersisa setelah suatu produk selesai diproduksi. Kalau residu konsumsi artinya adalah materi dan energi yang tersisa setelah konsumen selesai menggunakan produk tersebut. Emisi sendiri dapat kita definisikan sebagai bagian dari residu produksi dan konsumsi yang dilepaskan ke lingkungan. Kalau polutan itu adalah suatu substansi, bentuknya bisa berupa energi maupun suatu aksi atau tindakan yang mana jika dilepas ke dalam lingkungan akan menghasilkan penurunan tingkat kualitas ambang. Nah, polutan kalau dia mencemari air, itu ada sebutan khususnya dinamakan effluent. Sedangkan untuk polutan yang mencemari udara itu biasa kita kenal sebagai emisi, bahasa gampangnya ya. Emisi berarti itu polutan yang mencemari pada skop udara ya. Kalau effluent pada ruang lingkup air, daerah air, itu polutan yang berada di air, effluent. Namun keduanya sih bisa kita gunakan bergantian, cuman untuk lebih spesifiknya, kalau mau lebih menyebut spesifiknya bisa menggunakan emisi untuk yang udara, effluent itu yang ada di air. Nah, menurut jenis-jenisnya, polutan sendiri itu ada berbagai macam. Menurut tingkatnya ada kumulatif, non-kumulatif. Menurut skopnya ada lokal, regional, dan global. Ada menurut sumbernya ada point source dan non-point source. Kemudian untuk periodenya ada continue dan episodik. Namun ada juga kerusakan lingkungan yang tidak berhubungan juga dengan emisi. Kalau 1 sampai 4 ini adalah jenis-jenis polutan yang disebabkan oleh emisi, tapi kalau yang terakhir ada juga loh kerusakan lingkungan yang tidak berhubungan juga dengan emisi. Yang pertama ini adalah jenis polutan kumulatif dan non-kumulatif. Bisa kita lihat secara grafik di bawah ini ya. Yang sebelah kiri ini adalah grafik untuk polutan non-kumulatif, yang artinya untuk polutan-polutan yang dihasilkan oleh non-kumulatif ini, dia dimulai dari titik origin 0,0, yang mana peningkatan emisi, seiring peningkatan emisi diikuti dengan peningkatan kerusakan lingkungan. Konsentrasi kerusakan lingkungan ini semakin meningkat. Dia akan linear ya, mengikuti garis linear, tapi titik origin dimulai startnya dari titik origin. Nah, sebaliknya kalau kumulatif polutan, dia tidak dimulai dari titik origin, tapi start awalnya sudah ada poin tertentu di bagian garis Y-nya. Jadi emisi itu kerusakan lingkungan itu di awal sudah tercipta meskipun emisinya belum ada yang dihasilkan. Kerusakan sudah ada di awal ditambah dengan adanya proses mungkin
tanpa adanya pencegahan ataupun mitigasi ataupun recovery dari pihak terkait, kerusakan semakin meningkat diiringi dengan peningkatan emisinya. Contohnya kalau kita gambarkan ilustrasinya seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah yang non kumulatif ya, yang sebelah kiri. Jadi karena dimulai dari titik origin tadi kalau digambarkan secara grafik, dia awal mulanya tuh nggak ada kerusakan sama sekali ya. Lingkungan masih asri, kemudian sungainya juga masih penuh airnya, debit airnya penuh, jernih, gitu, tanpa ada kerusakan apapun atau polusi air apapun. Nah, namun dalam perkembangan waktu, mungkin masyarakat di situ abai terhadap lingkungan, dia terkadang membuang sampah gitu ya sembarangan di sungai, kemudian ditambah dengan cuaca yang ekstrim sehingga menyebabkan kekeringan, maka kan airnya akan tersumbat. Aliran air akan berhenti sehingga yang harusnya untuk mengairi sawah ataupun perkebunan di sekitar situ menjadi tidak bisa seperti semula, sehingga akan secara kumulatif dia akan pertanian maupun perkebunan yang ada di sekitar situ akan rusak. Tapi awal mulanya nggak ada apa-apa. Nah, ini terjadi karena tindakan manusia itu sendiri. Ataupun ditambah dengan alam, ya, karena climate change, sehingga kekeringan, suhu udara, cuaca juga meningkat seperti itu. Nah, bedanya kalau yang sebelah kanan, non-kumulatif, dia itu awalnya udah rusak, yang atas ini ya, lingkungan di sekitar itu sebenarnya udah rusak, ditambah lagi tanpa adanya recovery dari pihak terkait, dan terus digunakan ya untuk proses-proses industrialisasi dan semacamnya, sehingga kerusakan itu makin parah. Jadi dari awal aja udah rusak, kemudian mungkin ada proses penambangan atau proses apa yang menyebabkan lingkungan semakin rusak. Nah, ini contoh yang non-kumulatifnya. Kemudian yang ketiga, jenis polutan ini ada menurut skopnya, ruang lingkupnya ada lokal, regional, dan global. Dari istilahnya aja udah jelas ya, kalau lokal ya berarti dalam satu titik tertentu, misalkan daerah tertentu aja. Kalau regional sudah agak meluas ke daerah lainnya. Nah, kalau global sudah dampaknya ke antar negara, bahkan seluruh dunia. Contohnya yang paling umum itu adalah ketika terjadi kebakaran hutan. Nah, ini sering banget terjadi di Pulau Sumatera maupun Kalimantan kan, yang kita kenal sebagai lahannya yang lahan gambut. Kemudian ditambah cuaca yang begitu ekstrim, kita mengalami tropis, iklim tropis, ditambah adanya climate change yang menyebabkan suhu udaranya itu juga makin panas. Nah, ini gampang banget hutan-hutan yang ada di Indonesia itu mudah terbakar. Karena kita ketahui kita ada beberapa titik spot api ya di Indonesia, kita kenal ya, titik spot apinya tuh banyak banget. Sehingga kalau ada cuaca yang begitu panas banget, ini akan dapat memicu adanya kebakaran hutan di luar human error. Ada juga yang human error juga, faktor kesengajaan atau ketidaksengajaan oleh manusia. Nah, ada suatu sering ya kalau di Sumatera atau Kalimantan itu kan pusatnya sawit gitu kan. Mereka justru terkadang untuk memproduksi kembali atau menanam kembali si sawit itu katanya sih harus dibakar dulu. Nah, sementara kan kalau dalam proses bakar membakar tentunya ini asapnya kan nggak di situ aja kan. Ada angin, ada ini sehingga bisa meluas kemana-mana. Kalau di dalam satu titik aja nggak masalah, tapi kalau sudah menyebar antar provinsi, bahkan negara sekitar, misalkan Singapura, Malaysia, ini kan yang sangat merugikan khususnya ya bagi kedua belah pihak negara gitu. Ini mengganggu proses aviasi ya, penerbangan, kemudian juga bagi masyarakatnya juga yang tinggal di situ kan kasihan. Mereka banyak yang terkena ISPA gitu kan, udara begitu kotor dan nggak layak untuk dihirup. Nah, ini kan beberapa tahun terakhir dulu pernah menjadi hot issue juga kan. Kasihan yang tinggal di Riau, di Sumatera, Kalimantan ini sampai susah gitu untuk mendapatkan udara yang bersih.
Kemudian yang keempat, polutan yang disebabkan oleh sumbernya ada dua, yaitu point source dan non-point source. Kalau point source itu adalah sumbernya kita ketahui ada di satu titik. Misalkan di sekitar rumah Anda ada pabrik gula ya, yang mana itu kan dalam proses produksi pabrik gula itu tentunya dia akan mengeluarkan asap. Yang asap itu kan hitam banget ya, kalau mereka masih tradisional banget pabriknya, ya itu berbahaya banget bagi masyarakat yang tinggal di dekat pabrik itu. Nah, udaranya itu kan nggak bagus. Nah, kalau yang non point source ini kita nggak ketahui ya, sumbernya itu sangat luas banget, nggak diketahui sumbernya polutannya itu di mana, karena begitu luas, jangkauannya begitu luas. Contohnya di sini adalah seorang petani yang menggunakan zat kimia insektisida ya untuk membahas untuk memberantas serangga-serangga yang berbahaya bagi produk pertanian maupun hortikultura. Nah, ini kan mereka menggunakan zat kimiawi yang memang mudah didapat, kemudian juga efektif untuk membunuh serangga di situ. Namun dampaknya nih, ini akan merusak tanah yang ada di situ, baik tanaman maupun ekosistem maupun tanah yang ada di situ dalam jangka panjang justru akan menurunkan tingkat kesuburan tanahnya yang ada di situ. Dan misalkan ada ekosistem yang ada di sana, entah serangga, tikus, kemudian mungkin ular dan semacamnya, yang mana kalau kita belajar biologi itu kan ada rangkaian makanan, rantai makanan itu akan rusak, dan ini juga akan merugikan bagi ekosistem dan nantinya juga merugikan bagi produk-produk pertanian lainnya. Nah, ini kita nggak ketahui ya, ini sumbernya dari mana sih yang menyebabkan kerusakan tanah di situ. Ada berbagai macam, nggak bisa ditentukan sumbernya. Apakah benar dari hanya insektisida saja atau dari apa gitu. Kemudian menurut periodenya, polutan ini kita bedakan menjadi kontinu dan episodik. Kontinu artinya kan terus-menerus. Kalau episodik itu biasanya berkala, bertahap. Nah, kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menangani polutan yang kontinu ini bisa dengan melakukan program pengawasan tingkat emisi secara berkala. Nah, ini biasanya dilakukan untuk mengecek kadar emisi kendaraan-kendaraan transportasi umum ya, bus, kemudian truk, dan semacamnya. Ini pemerintah selalu melakukan pengawasan tingkat emisi yang berkala untuk kendaraan mass transportasi yang khususnya masih menggunakan bahan bakar yang kurang ramah lingkungan, yang belum menggunakan biofuel ya. Itu kan emisinya tinggi banget. Kalau yang episodik, kebijakannya bisa berupa dengan merancang sistem yang dapat mengurangi peluang terjadinya insiden. Untuk sifat, sumber, dan akibat dari polutan sendiri, kita ketahui bentuknya itu berbagai macam ya. Polutan itu ada yang bentuknya butiran, sifatnya bisa padat dan cair yang tersebar di atmosfer. Contohnya debu, tepung, sari tepung, jelaga, dan sebagainya. Debu itu nggak kelihatan, nggak ketara ya, tapi kalau kalian misalkan di rumah, di jendela gitu kena sorotan cahaya matahari, itu akan kelihatan tuh butiran-butiran debu kayak berjalan ya bergerumul di aliran cahaya tersebut. Nah, itu debu yang ada di lingkungan kita, belum lagi yang ada di rumah kita, belum lagi yang ada di luar. Itu pastinya lebih banyak banget. Sumbernya berbagai macam, bisa dari akibat kebakaran hutan, gunung meletus juga. Nah, ini juga batu bara ya, yang sering kalian gembar-gemborkan ya. Pusat listrik yang menggunakan tenaga batu bara ini juga cukup berbahaya karena dia akan menghasilkan bentuk polutan berupa butiran ini tadi. Kemudian akibatnya apa? Ini bisa yang paling ringan, ISPA, bisa asma, dan yang paling berat itu hingga kematian. Untuk yang kedua, itu ada sulfur dioksida ini
mempunyai karakteristik bau yang tajam. Sumbernya ini bisa berubah dari pembakaran bahan bakar, misalkan pembakaran arang, minyak bakar, kayu, dan sebagainya. Sumber dari sulfur ini adalah biasanya untuk proses produksi, ya, untuk industri pemurnian petroleum, asam sulfat, peleburan besi baja, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini yang cukup berbahaya ya. Bentuknya adalah karbon monoksida, CO. Ini yang paling berbahaya kenapa? Karena dia tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dia satu atom dengan karbon yang secara kovalen dengan satu atom oksigen. Mungkin yang anak IPA paham lah ini. Jadi dia kalau kita mengenal kimia itu ada atom, ya atomnya ada 1, 2. Kalau CO2 kan atom 2, oksigennya ini berarti mono. Dia atomnya ada 1, baik oksigen maupun karbonnya. Ini yang paling berbahaya. Nah, contohnya adalah ketika terjadi kemacetan misalkan ya. Terjadi kemacetan yang begitu parah, Anda menggunakan kendaraan bermobil ya, kendaraan mobil dengan AC. Nah, kebetulan Anda menutup jendela Anda tanpa menyadari adanya kebocoran gas yang disebabkan oleh proses pembakaran BBM tadi ya, yang harusnya dikeluarkan di knalpot, tapi gas itu bocor sehingga masuk di dalam kabin kendaraan motor. Anda nggak akan sadar, tiba-tiba udah lemes aja, bahkan kalau nggak tertolong itu bisa meninggal di dalam. Nah, ini benar banget, kejadian real banget. Ini pernah terjadi dengan saudara jauh, masih jauh sih, saudara jauh saya di Sulawesi. Itu pernah kejadian macet dan meninggal satu keluarga di satu mobil. Karena ini, dia nggak nyadarin jendelanya ditutup, ini gasnya bocor, masuk di dalam. Bener, satu keluarga itu meninggal semua. Dan ini bahaya banget ya, apalagi kalau untuk proses industri, itu kan ada SOP-nya harus dipatuhi, harus ketat. Kenapa? Karena ada beberapa gas yang memang bagi orang mungkin nggak aware ya, tapi seorang ilmuwan, seorang ini harus sudah memikirkan, memprediksikan bahwa hal-hal seperti ini harus dihindari dalam proses industrialisasi ataupun di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Perusahaan otomotif juga harusnya sudah memikirkan kan bagaimana sih supaya tidak terjadi kebocoran karbon monoksida untuk produk kendaraan bermobil yang mereka gunakan. Nah, jadi kalau kalian ada macet atau apa, dibuka aja jendelanya, jangan dinyalakan AC-nya. AC-nya matiin aja, jendelanya dibuka supaya udara sirkulasinya itu bisa keluar masuk, nggak tertutup. Kemudian ada juga nih ya, kerusakan lingkungan yang tidak berhubungan dengan emisi juga. Jadi kerusakan lingkungan itu nggak melulu disebabkan oleh emisi polutan loh, tapi juga oleh karena adanya suatu kebijakan ya yang sering terjadi saat ini. Contohnya karena adanya perubahan tata guna lahan, karena adanya pengembangan perumahan, lapangan golf, penebangan hutan, penambangan, kemudian pergantian atau peralihan ibu kota baru dan semacamnya. Nah, ini nggak tahu nih apakah akan terjadi kerusakan atau justru bisa pemerintah berhasil untuk memaintain kerusakan lingkungan itu supaya tidak terjadi di ibu kota baru nantinya. Nah, untuk mengkaji hubungan fisik antara input, residu, emisi, kualitas ambang, ini sudah menjadi tugasnya seorang ilmuwan, ahli fisika, biologi, kimia, bukan tugas kita. Mereka sudah memprediksikan berapa sih batas aman gas-gas tersebut yang ada di alam, yang ada di perusahaan-perusahaan yang menggunakan input-input tersebut, yang kemungkinan akan menghasilkan gas beremisi yang berbahaya tadi. Nah, tugas kita sebagai ahli ekonomi ini adalah mengkaji trade-off antara hubungan output pasar dengan kualitas lingkungan. Bagaimana sih kita mengkaji apakah benar semakin banyak produk yang diproduksi ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang makin parah. Nah, ini kita mengkajinya secara sisi ekonomi juga. Selain ekonomi juga sisi
lingkungannya juga. Nah, ini tugas kita sebagai ekonominya, di bidang ekonomi. Tapi untuk menentukan berapa kadar amannya ini adalah tugas seorang ilmuwan lainnya, fisika, biologi, maupun ahli kimia lainnya. Nah, kalau kita kaitkan di sini ya, bentuk kurvanya antara keterkaitan tadi, interaksi ekonomi dan lingkungan, bisa kita ilustrasikan dengan grafik PPF, Production Possibilities Frontier, atau kurva kemungkinan produksi, KKP. Sebelah kiri ini adalah kurva KKP untuk saat ini. Yang kurva X-nya adalah environmental quality atau kualitas lingkungan, yang kurva Y-nya adalah market goods. Jadi ini hubungan trade-off antara market goods dan environmental quality. Semakin banyak produk yang kita inginkan atau semakin banyak produk yang diproduksi di C2, maka kualitas lingkungannya di E2 ini, maka kualitas lingkungannya makin menurun. Tapi kalau kita menurunkan jumlah produksinya di C1, maka kualitas lingkungannya akan menjadi lebih baik di E1. Semakin ke kanan artinya kualitas lingkungannya semakin baik, semakin ke kiri kualitas lingkungannya makin jelek. Nah, ini hubungan trade-off antara market good dan environmental quality. Nah, ini untuk saat ini. Bagaimana untuk jangka panjangnya? 60 tahun ke depan seperti apa? Kita bisa lihat di pergeseran, shifting ya, kurva KKP ini, yang warna biru akan shifting ke sebelah kiri, menjadi kurva yang berwarna merah ini. Nah, ini kan sama-sama memproduksi di C3, contohnya ya. C3 ini yang dulu mungkin di sini, kualitas lingkungannya harusnya di sini. Kualitas lingkungannya di atas E2, sebelah kanan sini. Tapi untuk 60 tahun ke depan ternyata sama-sama memproduksi di C3, kualitas lingkungannya turun banget di E2. Sama dengan di sini ya. Sama-sama memproduksi di C2, kalau dulu itu bisa kualitas lingkungannya di E2, tapi untuk 60 tahun yang mendatang kualitas lingkungannya turun di E3. Nah, ini kan ya yang nggak diinginkan ya. Karena kita hidup itu nggak untuk tahun ini aja, untuk saat ini aja, tapi kita menurunkan anak cucu kita, generasi mendatang ya, yang tentunya sama-sama ingin mendapatkan market goods, jumlah barang yang sama dengan nenek moyang kita, tapi kualitas lingkungan tetap baik, bukan semakin turun. Harapannya sih tetap stabil di warna biru ini, warna ungu ini, atau bahkan bergesernya ke kanan. Kualitas lingkungan semakin baik, dan jumlah barang yang dihasilkan juga semakin meningkat. Tapi ini rada impossible ya bagi negara berkembang, khususnya kita. Kalau negara maju mungkin ya, tapi kalau kita ya mungkin nggak mungkin. Berbagai banyak batasan yang kita miliki. Kurva KKP ini menunjukkan hubungan kompetitif antara kualitas lingkungan dan output pasar. Meningkatkan yang satu berarti mengurangi yang lain. Ya, hubungannya selalu seperti itu, trade-off. Jika environmental degradation pada saat ini tidak terkendali, maka akan mengakibatkan kurva KKP generasi yang akan mendatang bergeser ke kiri. Tadi ya, kurva yang sebelah kiri kanan. Dampak untuk menikmati kualitas lingkungan sebesar E2, generasi saat ini dapat menikmati output sebesar C2. Tetapi generasi saat anak cucu kita harus menurunkan outputnya menjadi C3. Jadi outputnya turun, kualitas lingkungannya juga turun. Dalam pengolahan sampah ini, kita kenal ada berbagai macam cara. Yang pertama bisa dengan cara pengkomposan. Sampah itu yang khususnya organik ya, sampah rumah tangga dari sayuran, buah-buahan dan semacamnya, itu kita bisa olah menjadi pupuk kompos ya dengan pengkomposan. Tapi kalau yang nggak bisa diolah ya bisa dengan dua cara, insenerasi maupun tempat pembuangan akhir. Kalau yang insenerasi itu biasanya sampah yang bisa diolah kembali, misalkan barang-barang yang dari plastik mungkin dipilih akan dimasukkan di dalam kayak industri khusus pengolahan sampah ya, dibakar akan
dibentuk menjadi biji plastik kembali dan diolah kembali. Tapi kalau yang tidak bisa diolah kembali, maka dia akan dibuang di tempat akhir atau sanitary landfill. Contohnya mungkin berbahan kaleng atau apa, itu kan nggak bisa diolah kembali, makanya dihancurkan, cukup dihancurkan menjadi serpihan yang lebih kecil, nggak bisa diproses produksi kembali. Lalu prinsip apa sih yang bisa diterapkan dalam keseharian kita ya untuk meminimalisir residu, polusi maupun sampah yang di sekitar kita? Itu minimal lah kita mengenal 4R. Yang pertama adalah reduce atau mengurangi ya. Sebisa mungkin kalian itu lakukan minimalisasi barang atau material yang kita gunakan. Kalian jangan mengikuti tren gitu ya. Oh, tren saat ini tas model ini nih baru tren, kalian beli. Baju model ini kalian beli. Tapi itu kan kayak musiman ya, nanti setahun kemudian itu udah nggak menjadi tren, kalian mau buang kemana? Kalau tas berbranded masih bisa di resell lagi kan, dijual kembali, tapi kan kalau enggak kan nggak bisa. Nah, itu akan menjadi sampah kan, akan menjadi tumpukan sampah yang menumpuk di rumah. Nah, ini kan sebisa mungkin kalian itu berhemat ya, berhemat sekaligus ini juga meminimalisir adanya sampah yang dihasilkan oleh barang yang kita beli itu. Yang kedua, dengan cara reuse atau memakai kembali. Pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari memakai barang yang disposable atau sekali pakai buang. Jadi, kalau ini ya, sekarang di supermarket atau minimarket, dulu mungkin menggunakan kresek ya, tapi sekarang kita sudah dikenain pajak plastik ya, yang mana kalau mau tetap pakai plastik akan dikenai pembayaran 200 perak ya kalau nggak salah ya, 200 rupiah. Nah, tapi kalau enggak ya kalian bawa sendiri tas belanja gitu kan. Nah, program ini kan dulu sangat efektif sekali dikenalkan di Bali ya. Dulu yang pertama kali mempionirkan itu di Bali, dia sudah 100% dimanapun menggunakan produk-produk non-plastik ya. Jadi ini baru ketika Bali sudah sukses, baru dikembangkan di beberapa daerah seluruh Indonesia. Nah, pemilihan barang itu perlu yang tepat sekali, yang mana barang yang cocok untuk digunakan berkali-kali. Jangan hanya yang sekali pakai. Kayak masker ya. Tapi kalau masker beda. Masker yang medis itu sekali pakai. Kecuali yang kain. Kemudian recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Namun ada juga barang yang tidak bisa didaur ulang. Saat ini sudah banyak juga industri non-formal maupun industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Ya tadi ya, misalkan dari kemasan deterjen, kemasan minuman, kemudian plastik-plastik, botol bekas, sekarang sudah banyak dikembangkan industri rumah tangga yang mana pemberdayaan ibu-ibu biasanya ya yang mungkin tidak bekerja, ibu rumah tangga, untuk memproduksi barang plastik tersebut didaur ulang menjadi produk yang bervalue added. Bisa dibikin tas, kemudian sofa dan sebagainya. Nah, ini yang mau coba kita kembangkan juga di program pemberdayaan dan penelitian kita juga di Desa Bejalen, Bumdes Bejalen Bumdes Estumukti di Desa Bejalen Ungaran itu kan dia unit usahanya udah banyak, salah satunya adalah TPA ya. Dia sudah ada bank sampah di sana, tapi kegiatannya itu masih pada proses pemilahan sampah aja. Jadi sampah yang bisa dijual atau rongsokan, maka akan dijual, tapi kalau enggak dibuang ke TPA. Hanya sebatas itu aja. Belum mengembangkan pemberdayaan masyarakatnya untuk mengolahnya kembali, untuk membentuk produk-produk yang bervalue added. Ini yang mau kami coba teliti dan kembangkan di tahun ini. Yang terakhir yaitu replace atau mengganti.
mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama dan lebih ramah lingkungan. Ini hampir sama sih kayak yang reuse tadi ya, gunakan tas-tas belanjaan yang bisa lebih tahan lama dibandingkan plastik tadi. Jangan menggunakan styrofoam juga. Karena apa? Styrofoam ini tidak bisa didegradasi oleh alami loh. Kalau kalian punya bisnis usaha resto atau makanan, jangan gunain styrofoam ya, saya sarankan. Tapi produk yang ramah lingkungan apa ya contohnya? Besek. Kalau orang Jawa ya, besek gitu ya. Itu lebih unik juga kalau kalian bisa mengemasnya secara bagus, dikasih pita atau apa, dan agak lebih modern, ntar dikasih apa gitu biar lebih menarik pembeli aja. Tapi harga besek dibandingkan styrofoam sepertinya lebih mahal beseknya. Oke, itu saja pemaparan hari ini. Selanjutnya kita lanjut untuk diskusi.